Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah video, di mana video ini saya ambil dari guru kita, yakni Ustadz Al-Mukarram Ustadz Al-Ayubi, di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana tipu daya seorang Kristen, ya, yang seorang pastor, di mana pastor ini yang sesungguhnya dia adalah kafir, ya, adalah kadal, ya, kafir dari semenjak lahir, namun dia mencoba menipu umat Islam dengan gaya-gaya atribut identitas umat Islam, dan membahas tentang ayat-ayat yang ada di surah Az-Zukhruf ayat 61 yang mereka pelintir, ya, dan tidak melanjutkan ayat dari ayat 61-nya hingga ayat 64-nya tidak mereka baca, dan mereka pelintir-pelintir sendiri. Nah, ini demikian kaum muslimin videonya. Makanya saya kasih Bapak duluan. Yang lainnya dulu aja. Oke. Aku mau dengerin dulu. Oke deh. Iya, silakan. Iya, oke Pak Raja. Lanjut Pak Raja. Ya, terima kasih. Nah, saya begini nih Pak Pastor. Tadi kan saya ada dengar debat nih di salah satu channel masalah GS berapa itu ya? Al-Zukhruf 61 ya, yang Nabi Isa yang jalan yang lurus kalau nggak salah isinya. Iya. Nah, menurut mereka kebetulan yang menyangkal ini adalah seorang S2, ya. Menurut beliau yang menyangkal ini dari pihak Muslim bahwa Al-Zukhruf 61 itu mengatakan bahwa itu ditujukan, atau dalam arti surat itu, ayat itu turun itu hanya untuk pengikut Isa Al-Masih katanya. Nah, kalau memang hanya untuk Isa Al-Masih, kenapa mesti turun ayat itu? Betul. Di dalam Al-Quran. Nah, menurut, maaf nih Pak Pastor, menurut waktu Bapak, saya nggak ngikutin tadi kesaksian Bapak karena kebetulan saya tadi lagi dengar di channel lain lagi berdebat antara Muslim dan Kristen. Nah, akhirnya saya dengarlah ini cerita ini, makanya saya ingin mengklarifikasi ke Bapak waktu di saat dulu di seberang dulu pengertian Al-Zukhruf 61 itu memang ada nggak di bahasa Arabnya itu tujuannya itu untuk pengikut Isa Al-Masih ayat itu diturunkan gitu loh, karena kan di situ di ayat itu intinya bahwa Isa Al-Masih adalah yang mengetahui atau ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, ikutlah dengan aku, itu kalau nggak salah inti dari ayat itu kalau nggak salah ya. Nah, tadi disangkal saya dengar di debat itu dia mengatakan, beliau merupakan salah satu, katanya sarjana S2, bahwa ayat itu bukan semua umat, tapi itu khusus untuk zamannya dulu umat waktu zamannya Nabi Isa, itu untuk pengikut Isa katanya gitu loh Pak. Bagaimana kira-kira Pak dulunya itu sebenarnya pengertian di dalam, karena kan Al-Quran ini kan kalau bahasa Arabnya mengatakan hal yang sebenarnya, belum tentu juga yang terjemahannya itu halnya seperti itu kata mereka ini gitu loh. Baik. Itu aja sih bagi. Dalam Al-Zukhruf ayat 61
43 dan berkata, sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jujur, semenjak saya jadi Muslim, ayat ini saya abaikan. Saya nggak memahami, saya anggap biasa aja. Karena itu punyanya orang Nasrani, dulu saya pikir seperti itu. Tapi ketika saya bertobat, terima Yesus, belajar Islamologi dengan almarhum Bapak Pendeta Muhammad Fatah, bahwa ayat ini diterangkan untuk umat Muslim agar mereka percaya bahwa sesungguhnya yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat bukannya Muhammad tapi Isa. Karena jelas di dalam 43 Al-Azruf berkata, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kenapa Al-Quran berani mengatakan kata Isa? Apakah nggak ada nabi lain? Apakah bukan Muhammad? Apakah bukan Nabi Adam? Apakah bukan Nabi Yunus? Kenapa harus Isa? Jawabannya karena Isa adalah suci. Kesuciannya lah yang memberikan keselamatan dalam setiap kehidupan manusia. Isa wajib kita sembah karena dia tidak berdosa. Justru dia menanggung dosa umat manusia ketika dia berada di kayu salib. Makanya ayat Al-Quran ini ditunjukkan kepada umat Muslim agar mereka tahu bahwa hari kiamat nanti yang akan mengetahui tentang hari kiamat hanya Isa, bukan Muhammad, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Yunus, bukan Nabi Adam. Jadi Isa yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu dia. Itu penjelasannya, oke, ya? Oke, makasih, Ya. Pastor. Di dalam 43 Al-Azruf berkata. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Muhammad Yasin ini adalah orang yang sesat lalu menyesatkan itu ya. Bukan Muhammad Yasin, nauzubillah min zalik ya. Yosua, orang yang memang kafir dari semenjak lahir, kadal dari semenjak lahir ya. Kafir dari semenjak lahir, mengaku dia adalah seorang murtadin dan dia menyematkan nama Muhammad dan tambah Yasin ya. Muhammad Yasin ini ya tidak ada lain tiada bukan, tujuannya hanya untuk memikat umat Islam untuk murtad dari agamanya, agar terpikat dan murtad dari agamanya. Dan nama aslinya itu Yosua ya, bukan Muhammad Yasin. Muhammad Yasin itu penambahan ya untuk tipu muslihat mereka ya, supaya umat Islam tertipu, yakin, percaya bahwasanya ternyata Isa itu adalah Tuhan ya, dengan bodohnya orang-orang yang awam ya, orang-orang Islam yang awam itu maksudnya memurtadkan bahasanya biar umat Islam itu percaya gitu loh ya, dan memakai atribut identitas Islam ya, memakai nama nabi orang Islam, itu tujuannya tidak ada lain tiada bukan untuk menipu umat Islam agar murtad dari agamanya, titik, itu jelasnya ya. Geram betul saya tengok orang-orang seperti ini. Kami para mualaf saja tidak ada yang pernah pakai salib ya. Tidak ada yang pakai atribut-atribut Kristen itu, kekristenan tidak ada. Karena kami sudahlah ya kan. Tidak ada kami mencoba untuk tipu-tipu orang Kristen. Itu tidak ada. Kami menyampaikan sesuai apa yang kami dengar, sesuai dengan apa yang kami baca. Kan begitu, ya kan? Sesuai dengan Yesus. Nah, ketika Yesus datang untuk kali kedua sebagai hakim yang adil, itu dia menghakimi
ya, bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak Bapa yang di sorga. Itu menurut Bible, ya. Aku menghakimi dan penghakimanku adil, kata Jesus, ya. Aku menghakimi dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, ya, melainkan kehendak Bapa yang di sorga, ya kan, sesuai dengan apa yang aku dengar, sesuai dengan ya itulah, aduh agak lupa saya, ya, ayatnya. Jadi sesuai apa yang aku menghakimi, sesuai apa yang aku dengar, ya. Jadi jelas di situ. Masa iya ada Tuhan mendengar, ya, mendengar dari siapa rupanya, ya? Tuhan berdoa sama Tuhan. Nah, bukti nyata memang Yesus sendiri juga di dalam Bible itu tidak tahu hari kiamat, kapan hari kiamat itu akan terjadi, tidak tahu. Jangankan hari kiamat akan terjadi, kapan musim buah saja tidak tahu. Sehingga Yesus itu mengutuk pohon ara, ya, oleh karena pohon ara itu tidak berbuah. Di saat Yesus kelaparan dan melihat ada pohon ara dari kejauhan, maka dikejarnya dan didekati, ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Lalu Yesus marah, lalu pohon ara itu dikutuk. Masa iya ada Tuhan mengutuk pohon ara? Jangankan hari kiamat, belum waktunya musim buah saja dia tidak tahu, ya kan? Nah, di situ kaum musliminnya. Jadi jelas apa yang siapa namanya nih, Yosua itu, ya, Pastor Yosua itu menipu, diajak berdebat pun tidak mau, ya. Kenapa? Sudah pasti kalah, sudah pasti dia akan bingung dengan apa yang dia sampaikan sendiri, ya, bingung dengan argumennya sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah kemanfaatan video ini dan menjadi sebuah hibrah bagi kita semua, khususnya para kaum muslimin. Dan untuk umat Kristen, ya, segeralah berpikir, ya, gunakan akal sehat untuk menelaah apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri, ya, karena memang keselamatan itu ditentukan dari isi kitabnya. Benar atau tidaknya isi kitab itu kita dapat telaah dari informasinya. Jika informasinya sudah simpang siur, maka jelas itu bukanlah firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan tidak akan pernah simpang siur, akan satu isi dia, ya, tidak membingungkan. Begitu. Oke, kaum muslimin, saya rasa kita sudahi saja dulu video saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.